Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita malam ini berjumpa kembali belajar membaca sejarah Nabi, sirah Nabi, jejak Rasul, junjungan kita. Kemarin kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi-informasi terkait bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ismail yang dengan ketabahannya, keikhlasannya membangun sebuah masyarakat di Makkah dan sekitar Ka'bah. Nah, sejarah Nabi Ibrahim hingga Nabi Ismail itu sangat penting sekali untuk mengetahui kenapa bangsa Arab ataupun masyarakat Arab itu penting dan menjadi berarti munculnya seorang Rasul akhir zaman. Kemarin kita sudah banyak mengetahui bahwa pasca Nabi Ismail, keluarga Nabi Ismail itu ribuan tahun lamanya masyarakat Arab kehilangan seorang penyeru, kehilangan seorang pengingat, sehingga semuanya lalai, semuanya gelap, hanya berhala-berhala yang menjadi harapan mereka. Nah, dengan mengetahui tradisi yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim juga Nabi Ismail, kita bisa menjejak atau mengetahui bagaimana nasab Nabi Muhammad, nasab Rasulullah yang ditarik ke atas itu akan sampai kepada Nabi Ismail. Jalurnya berbeda dengan jalur Nabi Isa yang ke atasnya sambung kepada Nabi Ishak, meskipun sama-sama ke Nabi Ibrahim. Nah, salah satu keturunan dari Nabi Ismail ini adalah yang bernama Adnan. Nah, Nabi Muhammad ini bersambung kepada Adnan. Selengkapnya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr atau yang dijuluki Quraisy bin Malik bin An-Nadir atau Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini riwayat sahih. Nah, dari Adnan inilah ketemu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ya kira-kira ada 40 generasi. Mungkin ini masih banyak versi, tapi yang jelas kenapa nama-nama ini sangat lengkap sekali, ya karena tradisi yang berkembang di bangsa Arab ini adalah tradisi sangat mengingat, itu sangat penting sekali dan merupakan kelebihan dari bangsa Arab. Ini juga salah satu dari pentingnya ataupun hikmah dari diturunkannya Islam ataupun Nabi Muhammad di bangsa Arab, karena tradisional itu sangat kuat sekali dan ternyata
tradisi inilah yang nanti akan menjadi kekuatan utama keilmuan dalam Islam. Jadi seperti itu silsilah ataupun nasab Nabi Muhammad hingga sampai Adnan. Sebenarnya kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib itu juga memiliki putra-putra selain Abdullah dan Abi Thalib. Mungkin yang kita sering kenal adalah Abi Thalib dan Abdullah. Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya putranya diantaranya ada Hudar, Abdul Kahbah, Zubair, ada Al-Haris, ada Abu Lahab, ada Al-Ghaidaq, ada Hamzah, ada Abbas, dan tentunya yang terkenal adalah Abu Thalib yang merupakan ayah dari Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali sebenarnya rentetan ke atas lagi, tapi kita tidak perlu mengetahui semuanya. Yang jelas kita perlu mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini memiliki jalur sanad atau nasab sampai Nabi Ismail. Nah, pada era Quraisy, tadi kita kenal ada satu nama yang itu dinisbatkan kepada suku Quraisy, yaitu Ghalib bin Fihr. Itulah yang kemudian memunculkan suku Quraisy. Nah, banyak sekali sebenarnya tradisi-tradisi yang berkembang saat itu, terutama Bani Hashim yang merupakan ayah dari Abu Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad. Bani Hashim ini cukup berpengaruh sekali di Bani Quraisy. Dan putranya Abdul Muthalib menjadi pengganti Hashim. Memang terjadi berbagai konflik, terjadi pergesekan dengan kelompok-kelompok lainnya, sehingga itu menimbulkan nantinya sebuah perjanjian yang itu akan dikenang oleh Nabi Muhammad sebagai perjanjian pembelaan ataupun penjagaan ataupun penjaminan jangan sampai ada yang zalim di antara bani-bani di Quraisy. Nah, sebenarnya jalur ayah Nabi Muhammad dan ibu Nabi Muhammad itu juga sebenarnya tersambung sebenarnya. Kalau tadi jalur dari Abdul Muthalib ayahnya, nah sebenarnya pada tingkat bernama Murrah itu antara Ibu Aminah dengan Bapak Abdullah itu bersambung nasabnya. Ini masih keluarga meskipun jauh sekali, ada 7 tingkat lah, paling tidak 7 tingkat ke atas. Ayah Nabi Muhammad dan ibu Nabi Muhammad itu bersambung. Nah, dengan kita mengenal nasab ini, artinya kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini lahir dari lingkungan yang sangat baik, menjaga paham ataupun ajaran dari para leluhurnya. Beliau adalah seorang pribadi terbaik dari keluarga terbaik.
Bahkan dalam satu teks hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah, tadi kan ada nama Kinanah ya, dari anak Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, tadi juga kita mengenal ada Kinanah, kemudian memilih Hashim dari Quraisy juga, dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi Nabi juga sendiri juga sudah mengetahui nasab-nasabnya itu. Di sebuah teks hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Abu Naim dan Ibnu Katsir juga menyatakan Rasulullah pernah bersabda, "Aku dilahirkan dari pernikahan, bukan dari perzinahan, mulai dari zaman Nabi Adam sampai ayah dan ibuku melahirkanku. Tidak pula dari perbuatan zina lainnya di zaman jahiliyah." Jadi Nabi Muhammad ingin menyatakan bahwa leluhurnya itu benar-benar memegang teguh ajaran ataupun tradisi yang diturunkan dari leluhurnya hingga Nabi Ibrahim, bahkan hingga Nabi Adam itu betul-betul terjaga. Karena ini terkait dengan Nur Muhammad yang tentu ini sangat terjaga sekali. Banyak tokoh-tokoh yang muncul sehingga Habasah menguasai Yaman. Terjadi perebutan kekuasaan di negara taklukan antara Abrahah dan Aryad sang panglima. Abraha juga membangun sebuah gereja yang sangat besar di sana, Yaman. Bahkan dia ingin menjadikan pusat peribadatan di seluruh Jazirah Arab, ingin menandingi Ka'bah. Jadi gereja yang dibangun Abraha di sana ini benar-benar ingin bersaing dengan Ka'bah. Makanya Abraha dengan pasukan gajahnya itu kemudian melakukan penyerbuan ke Makkah, ke Ka'bah. Sehingga kita dalam beberapa sejarah waktu itu kita diperdengarkan dengan adanya bantuan burung ababil yang menghentikan langkah Abraha memasuki kota Mekah. Nah, banyaknya ancaman-ancaman, banyaknya kekuasaan-kekuasaan yang meliputi di sekitar Jazirah Arab ini, selain ada banyak peradaban-peradaban besar di luar Jazirah Arab seperti halnya kerajaan Persia, peradaban Yunani, Romawi yang luar biasa. Tapi juga di sekitar Jazirah Arab ini juga ada ada raja-raja atau kekuasaan yang meliputinya, dan ini juga tidak ingin ada sebuah magnet ataupun poros spiritual di daerah Ka'bah, makanya ini menandingi. Nah, hikmah dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa ada keagungan Ka'bah, menunjukkan bahwa sisa-sisa ajaran Hanifiyah, ajaran Nabi Ibrahim itu masih ada dan kokoh berdiri di Ka'bah, meskipun di sekitarnya diliputi oleh banyak berhala-berhala. Selain itu ada umat-umat lain, ada posisi-posisi status quo yang tidak menginginkan. Ada banyak beberapa pendeta Nasrani atau kelompok Nasrani yang tidak menginginkan dan tidak suka dengan keberadaan Ka'bah sebagai kekuatan spiritual. Oleh karena itu, bangsa Quraisy itu benar-benar ingin menjaga Ka'bah itu, karena Ka'bah itu yang disucikan. Meskipun ada banyak berhala di sana, tapi ada beberapa kelompok yang tetap memegang teguh ajaran Hanifiyah. Dan ini juga ingin mengatakan bahwa Allah benar-benar menjaga baitnya, menjaga Baitullah.
Dan ini juga membuktikan bahwa dalam kitab-kitab kuno itu sudah disebutkan akan adanya muncul nabi terakhir, Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang tidak ingin ataupun bahkan ada yang mencegah itu terjadi. Jadi inilah suasana yang meliputi ataupun terkondisikan atau dalam arti terjadi ketika menjelang Rasulullah lahir. Jadi banyak sekali sebenarnya penanda-penanda itu. Makanya di Al-Quran ada surat Al-Fil, di surat gajah yang itu menjadi penanda, itulah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu, kondisi ibu dari Nabi Muhammad, Siti Aminah, itu sangat luar biasa sekali. Beliau, Siti Aminah, tidak merasa berat mengandung Nabi. Padahal kondisi keluarga itu mungkin sangat kekurangan, bahkan mengalami musibah. Bapaknya Abdullah berdagang ke Syam sehingga di Madinah dan jatuh sakit, dan kemudian langsung dimakamkan. Kemudian Al-Haris itu menyusul. Nah, Abdullah ini juga meninggalkan seorang sahaya, seorang budak yang bernama Ummu Aiman dengan 5 ekor unta serta sekumpulan kambing. Tentu saja ini membuat istrinya Siti Aminah sangat bersedih sekali, hingga membuat syair mengungkapkan kesedihannya itu. Ini artinya Siti Aminah juga sangat cerdas sekali sampai bisa membuat syair, karena memang bangsa Arab itu sangat senang dengan syair-syair dan pintar sekali dengan syair-syair. Nah, dalam mengandung, Siti Aminah dalam mengandung ditinggalkan oleh suaminya, sehingga Nabi Muhammad ketika lahir otomatis sudah yatim. Ini mengajarkan kita bahwa sejak dilahirkan itu sudah banyak hikmah-hikmah, banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung dari kelahiran Nabi Muhammad itu. Selain suasana lingkungan yang sangat berkecamuk, keluarga juga sangat berhimpit. Dia ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya dengan mengalami kesedihan. Itu mengajarkan bahwa sosok Nabi dilahirkan tidak dengan sebuah kemewahan, tidak dengan sebuah kesenangan dan lain-lainnya, tapi dengan kebahagiaan yang lain, kebahagiaan menjadi cahaya, kebahagiaan menjadi sosok yang membahagiakan ibunya. Karena ibunya sangat ringan sekali ketika melahirkan beliau. Selain itu hikmahnya juga bahwa Nabi Muhammad ini mendapatkan tarbiyah yang langsung dari Allah, tidak dari seorang ayah, karena ayahnya sudah meninggal. Sehingga ini sangat penting sekali, sehingga wahyu yang diturunkan kepada beliau itu betul-betul murni, betul-betul diyakini itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, meskipun dalam kondisi yatim, tidak ada bapak, tapi ternyata itu tidak menghambat, itu tidak menjadi sebuah kendala bagi tercapainya kemuliaan di kemudian hari. Bahwa Nabi Muhammad meskipun tidak punya ayah, tapi memiliki karakter dan kepribadian yang luar biasa, menjadi seorang pria, lelaki yang penuh tanggung jawab,
terpercaya, cerdas, dan lain-lainnya. Inilah juga yang menyebabkan ataupun menjadi perhatian umat Islam, sangat perhatian sekali, sangat peduli sekali dengan anak-anak yatim di kemudian hari. Karena Nabi Muhammad sendiri sejak lahir juga sudah yatim. Beliau dilahirkan pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, dan ditandai dengan sebuah ayat Al-Fil, tahun gajah. Kalau telusuri tahunnya ya sekitar bulan April tahun 571 Masehi. Jadi tahun gajah menjadi penanda. Nah, ada banyak peristiwa besar. Tadi kita sudah tahu ada banyak kekuasaan yang meliputi di sekitar Jazirah Arab di zaman. Selain itu juga ada peristiwa besar saat kelahiran Nabi. Yang pertama, pada hari tersebut sebagian kaum Yahudi melihat bintang kelahiran Nabi itu yang dilahirkan. Jadi mereka juga sudah tahu. Karena apa? Karena mereka juga membaca di kitab-kitab mereka, Taurat juga ada sebuah ramalan tentang adanya atau munculnya seorang nabi. Nah, selain itu juga ada sebuah kejadian luar biasa di istana Kisra. Jadi pada kelahiran beliau 10 balkon istana Kisra itu runtuh. Kisra itu di Persia, jadi mereka menyembah api. Jadi api yang disembah oleh orang Majusi itu tiba-tiba padam. Nah, gereja di Buhairah itu juga runtuh. Nah, akhirnya mungkin bayi atau beberapa pendeta rahib mencari bayi yang baru lahir dari rumah ke rumah di Mekah. Mereka juga mencari. Mereka tahu ini ada yang lahir ini. Karena beberapa tanda-tandanya sudah muncul. Kemudian terkait dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad berasal dari bentuk isim atau isim maf'ul, hamada, atau memuji, sehingga bermakna yang terpuji. Jadi Muhammad adalah kata lain dengan yang terpuji. Muhammad tasdid itu menunjukkan berulangnya pujian. Jadi bisa diartikan Muhammad itu adalah yang terpuji secara terus-menerus, secara konstan, secara kontinu. Jadi itu yang diartikan dari kata Muhammad. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah yang muncul, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa menandai kelahiran dari Rasulullah tersebut. Sebenarnya banyak sekali nama-nama lakopnya, nama-nama yang dialamatkan, nama-nama yang disebutkan kepada Nabi Muhammad. Ada Ahmad, ada Al-Mukaffa, ada Al-Hasir, ada Nabiul Taubah, ada Nabiul Malahim, juga ada nama Abul Qasim atau dikatakan kunyah beliau, karena salah satu dari putra beliau adalah Qasim.
Tapi orang banyak mengenalnya atau berlebih bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama-nama yang lainnya itu jarang sekali dialamatkan, Jakarta disebut untuk menjaga kepribadian beliau tetap bagus. Sekarang kita mengenal atau ingin mengetahui sifat-sifat dari Nabi Muhammad. Salah satu sifat beliau adalah al-ismah atau sering disebut al-maksum, yang berarti terpelihara dari dosa. Kemudian asid, benar atau jujur. Tadi al-basariyah, kemudian al-fatonah, kemudian al-amanah, at-tabligh, al-iltizam, dan seterusnya. Sejak beliau lahir, memang tidak langsung disusui ataupun mendapatkan air susu dari ibunya. Karena apa? Karena di tradisi Arab, tradisi bangsa Arab, mencari ibu susu itu membudaya dalam bangsa Arab. Oleh karena itu sejak dini Nabi Muhammad langsung disusui oleh seseorang yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah selama 4 bulan. Bahkan ketika Nabi Muhammad sudah menjelang dewasa dan menjadi seorang nabi, beliau juga tetap memuliakan ibu susunya itu. Selain Suwaibah juga ada yang bernama Halimatus Sa'diyah. Bahkan Halimatus Sa'diyah ini mendapat banyak keberkahan ketika beliau menyusui. Seorang Halimatus Sa'diyah ini juga berawal dari asal dari petani, dari kampung yang memang ke kota untuk mencari susuan, mencari bayi-bayi yang ingin disusui. Meskipun awalnya Halimah tidak enggan menyusui, tapi ketika menyusui justru malah dia mendapatkan banyak keberkahan yang luar biasa sekali. Nah, ketika dalam susuan Halimatus Sa'diyah inilah Nabi Muhammad pernah mengalami atau ada terjadi kejadian pembelahan dada ketika beliau sedang mengembala. Ada malaikat yang membedah dadanya, dikeluarkan hatinya atau sesuatu yang ingin dicuci, mau dicuci dengan bersih dan akhirnya dikembalikan lagi. Setelah kejadian itu mungkin semuanya pada bingung dan panik. Akhirnya Halimatus Sa'diyah itu mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya hingga Siti Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad usia 6 tahun. Nah, ketika bersama ibunya, Nabi Muhammad pernah diajak juga berziarah ke ayahnya dan silaturahmi kepada saudara-saudara ayahnya. Tapi saat perjalanan ibunya wafat di Abwa. Dan kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh
kakeknya Abdul Muthalib. Tapi tetap didampingi oleh sahaya yang dulu pernah mengawal bapaknya, yaitu Ummu Aiman, seorang budak wanita berkulit hitam. Dan hingga akhirnya beliau ataupun Ummu Aiman ini diangkat beliau ataupun benar-benar dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan, selain ibuku Siti Aminah, Ummu Aiman adalah ibu saya yang kedua. Bahkan Ummu Aiman ini juga dianggap Nabi sebagai ahlul bait. Tidak lama beliau dalam pengawasan Abu Muthalib, karena ketika beliau umur 8 tahun, Abdul Muthalib juga meninggal menyusul ibunya. Hingga akhirnya Abdul Muthalib, kakeknya, menyerahkan Nabi Muhammad kepada salah satu anaknya yang bernama Abu Thalib. Saat itulah yang menjaga Nabi Muhammad adalah Abu Thalib, sehingga nanti diajak kemana-mana sampai berdagang di negeri Syam dan lain-lainnya. Dan situlah nanti ketemu oleh para pendeta-pendeta yang mewanti-wanti agar Nabi Muhammad jangan diajak kemana-mana dulu, demi kebaikan, demi menjaga, demi melindunginya. Nah, kembali kepada Ummu Aiman yang dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai ibu kedua setelah Siti Aminah. Ummu Aiman ini nantinya akan dimerdekakan oleh Nabi setelah beliau menikah dengan Khadijah. Jadi ketika Nabi Muhammad beranjak menikah kepada Khadijah, dengan Khadijah, itulah ibunya Ummu Aiman dimerdekakan. Kemudian Nabi menikahkan Ummu Aiman ini dengan Ubaid bin Zaid al-Khazraji. Kemudian setelah Ubaid bin Zaid wafat, Ummu Aiman menikah lagi dengan Zaid bin Harithah dan lahirlah Usamah. Zaid sangat bangga menikah dengan Ummu Aiman. Karena apa? Karena Nabi bersabda, barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka hendaklah menikahi Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini hijrah ke Madinah juga, ikut hijrah ke Madinah. Bahkan Ummu Aiman mendapat karomah di setiap perjalanannya itu. Jadi dengan kita mempelajari situasi, lingkungan, kondisi yang meliputi Kanjeng Nabi Muhammad ini, kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa kembali kepada sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Fil, yang menceritakan tahun gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dari surat Al-Fil ini kita bisa menyimpulkan kita bisa mengambil hikmah, 3 kunci utama ketika kita ingin membangun sebuah negeri. Empat ayat tadi itu menceritakan tentang kebiasaan li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan itu? Mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dari beberapa ayat ini
kita bisa menyimpulkan ada 3 hal yang harus dibangun ketika membangun negeri agar negerinya sentosa. Dan surat ini juga bisa dikatakan sebagai bagaimana kita harus mencintai tanah air. Mencintai tanah air yang telah melahirkan kita. 3 kunci membangun negeri itu adalah 1, pentingnya sebuah keamanan. Dan keamanan ini itu adalah bukan hanya sebatas memiliki kekuatan senjata yang luar biasa, tapi juga bagaimana menjaga tradisi. Tradisi setiap daerah, budaya setiap daerah itu sangat berbeda-beda sekali. Makanya kalau kita membangun sebuah negeri, kita harus berpijak dari tradisi itu. Jangan sampai membongkar dan membuang semuanya. Kalau ada yang baik, kita harus pakai dan membangunnya dengan yang lebih baik lagi. Yang kedua, tentu saja dengan kesejahteraan. Visi yang harus dikedepankan. Tujuan yang harus dikedepankan adalah bagaimana kita ingin mensejahterakan masyarakat yang kita bangun ini. Tidak untuk menghancurkan, ataupun menguasai, ataupun memonopoli, ataupun menindas dan seterusnya. Dan yang terakhir, tentu saja dengan spiritual. Dengan adanya Ka'bah itu menunjukkan bahwa untuk membangun negeri, spiritualitas sangat penting sekali. Nah, dengan spiritual ini, dengan doa-doa kita kepada pencipta, itu akan membuat kita lebih nyaman, tenang, dan tentu berkah. Semoga kita selalu diberikan kemudahan, semoga kita selalu diberikan jalan yang benar, dan kita selalu diberikan petunjuk-petunjuk untuk memperjuangkan agamanya. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terus tegak, yang terus-menerus memperjuangkan ajaran-ajaran beliau. Allahumma biqil aqmarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.